MNC Peduli ikut berpartisipasi dalam upaya menangani pandemi COVID-19. Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan Palang Merah Indonesia DKI Jakarta dalam kegiatan donor plasma konvalesen untuk membantu para pasien yang membutuhkan. Lewat Instagram Live di @mncpeduli.id dan @palangmerah_Indonesia bertajuk pentingnya kita berbagi plasma konvalesen, Ketua MNC Peduli Jessica Tanusudibio mengajak para penyintas untuk tidak ragu mendonorkan plasma konvalesennya. Pada saat ini MNC Peduli juga ikut mendukung program ini dengan mengajak karyawan MNC Group yang telah menjadi penyintas COVID-19 sejak bulan Februari 2021 hingga saat ini untuk ikut membagikan plasma konvalesen ini. Jadi manfaatnya sebenarnya secara kemanusiaan. Kemudian pertanyaannya, wah nanti kalau saya dikasih plasma saya diambil, nanti titer antibodi saya habis gitu ya. Itu enggak, itu salah. Justru akan lebih baik gitu ya di dalam tubuh kita. Bagi pendonor itu sendiri sebenarnya dia bisa menolong 2-3 orang plasmanya itu untuk mereka yang masih dirawat di rumah sakit. Data PMI per 21 Juli 2021 mengungkapkan bahwa sudah 60.090 orang yang menjadi pendonor plasma konvalesen di seluruh Indonesia. Namun jumlah tersebut masih jauh dibandingkan permintaan untuk pasien COVID-19. Bagi para penyintas COVID-19 yang ingin melakukan donor plasma konvalesen, Anda bisa melihat persyaratan dan cara pendaftarannya di situs resmi Palang Merah Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia hari ini kembali menerima 1,5 juta dosis vaksin COVID-19 asal Cina, Sinopharm. Vaksin ini akan digunakan dalam program vaksin gotong royong. 1,5 juta dosis vaksin Sinopharm ini tiba dengan pesawat Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tadi siang. Vaksin ini akan digunakan pemerintah dalam program vaksin gotong royong bagi korporasi dan pekerjanya. Kedatangan vaksin ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai target 2 juta vaksinasi setiap hari di bulan Agustus. Pemerintah mengklaim penularan corona turun signifikan di masa PPKM level 4. Presiden Joko Widodo mengaku bersyukur tidak mengambil kebijakan lockdown, namun pemerintah meminta masyarakat tetap waspada karena pandemi corona tak pasti kapan akan berakhir. Negara lain lockdown itu artinya tutup total. Kemarin yang namanya PPKM darurat itu kan namanya semi lockdown, itu masih semi saja. Saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka. Saya kira Bapak Ibu juga sama, mengalami hal yang sama kan. Nah kalau lockdown kita bisa bayangkan, dan itu belum juga bisa menjamin dengan lockdown itu. Pemirsa, meski masih cukup tinggi angka penambahan kasus COVID-19 di Indonesia, hari ini menurun. Begitu pula dengan jumlah kematian akibat COVID-19 yang menurun dibandingkan hari sebelumnya. Ya, berdasarkan data Satgas COVID-19, hari ini tercatat ada 41.168 kasus baru, sehingga total ada 3.372.374 kasus terkonfirmasi. Sementara penambahan angka kematian akibat COVID-19 sebanyak 1.759 orang, sehingga total sudah ada 92.311 orang yang meninggal dunia. Untuk pasien yang sembuh hari ini sebanyak 44.550 orang, sehingga total sudah ada 2.730.720 orang yang sembuh dari COVID-19. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kebakaran menghanguskan 6 rumah petak semi permanen dan 1 unit kapal yang sedang ditambatkan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api membakar 6 rumah petak semi permanen dan 1 unit kapal yang sedang ditambatkan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Mendapat laporan adanya kebakaran, petugas suku dinas kebakaran Jakarta Utara langsung menuju lokasi dan berusaha memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah petak.
Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan merambat ke rumah semi permanen lain, serta 1 unit kapal yang tengah ditambatkan. Terbakar rumah semi permanen dan ada 1 warung. Untuk dugaan sementara penyebab kebakaran apa nih Pak? Informasi dugaan sementara itu ada arus pendek listrik dan sementara seperti itu. Arus pendek listrik ya Pak? Untuk jumlah rumah semi permanennya ini ada berapa banyak Pak? Tadi sudah kita tanyakan, itu ada 4 sampai 6 petak. 4 sampai 6 petak rumah semi permanen ini Pak? Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 9 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, tetap lindungi keluarga dengan mengetatkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir. Bukan begitu, Davi? Ya, betul sekali Syafa, dan pemirsa jangan lupa untuk dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama. Dan saya Syafa Atisuryo. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.